orang-orang yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selaku Ketua DKM sangat menyambut baik sekali kegiatan ini, positif, karena memang kegiatannya adalah satu penyelenggaraan jenazah itu adalah satu kewajiban, walaupun sifatnya fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang bisa menyelenggarakan, itu kita berdosa. Jadi alhamdulillah saya melihat dapat peserta sudah 50 lebih ya Bu ya, 50 lebih pesertanya alhamdulillah. Dan tidak hanya di lingkungan RW 1, tapi juga ada di luar RW 1 pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi pelatihan jenazah ini saya sangat bangga sekali, karena Bapak Ibu adalah orang yang menyempurnakan dari segala kekurangan yang ada. Memandikan jenazah itu syaratnya cuma 2. Yang pertama niat. Ibu saya niat memandikan ini jenazah. Nawaitul ghusla li hadzal mayit lillahi ta'ala. Saya niat memandikan ini jenazah. Kalau ibu nawaitul ghusla li hadzal mayit lillahi ta'ala. Saya niat memandikan ini jenazah. Yang kedua, memandikan jenazah itu cuma membasahi seluruh tubuh jenazah. Kita untuk memandikan jenazah kita lillahi ta'ala. Insya Allah pahalanya lebih daripada 2 qirot. Jenazah itu merupakan hukumnya fardu kifayah. Apa yang pertama? Ibu harus amanah. Islam kadang ibadah ya. Jadi kalau kita bicara dimandikan oleh orang luar nggak sah. Jadi orang yang memandikan jenazah itu nggak mesti balik. Sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, itu sudah sah, nggak mesti balik. Selanjutnya arif. Arif itu artinya orang yang berilmu, berakal, sudah paham semua. Nggak boleh orang gila memandikan jenazah. Yang berhak untuk memandikan jenazah yang pertama adalah orang yang mendapat wasiat. Yang paling afdol memandikan jenazah adalah orang yang terdekat. Suami istri meninggal, maka suami boleh memandikan istri dan istri boleh memandikan suaminya. Bila kapan seorang itu dimandikan? Bila nggak ada air, sudah paham semua. Bila ada wabah yang jenazah harus ditutupi dengan kain panjang. Ada sebelah itu, ini bagian kanan ini ada di bawah. Ini menghadap kiblat seperti ini. Jadi lembut kita ketika mengurus jenazah. Ibu yang lagi haid nggak ada larangan, boleh memandikan jenazah. Yang bermasalah yang selalu keluar cairannya, ini kita bisa tutup dengan kasar sebelum dibungkus. Jadi kita membungkus jenazah yang di bagian belakangnya itu banyak keluar cairannya, sebelum dia diletakkan di kain kafan, di bagian belakangnya kita alasi dulu dengan underpad. Kita menyiapkan kain kafan dulu, ya. Sebelum dimandikan jenazah, siapkan kain kafannya terlebih dahulu. Ini yang pertama yang kita perlu perhatikan. Yang kedua, siapkan tempat pemandian. Yang ketiga, pakai safety yang memandikan. Safety apa artinya? Pelindung. Yang keempat, baru kita memandikan. Yang kelima, baru kita mengkafani. Kain kafan yang 150. Ini sesuai dengan syarat. Ganjil, siapkan kain kafan. Laki-laki sunahnya itu 3 lembar. Kalau perempuan sunahnya adalah 5 lembar. Memandikan jenazah harus tertutup auratnya. Disunat niat memandikan
membasahi seluruh tubuh. Yang selanjutnya adabnya adalah dimulai dari sebelah kanan. Yang selanjutnya memandikan sunahnya 3 kali. Ini tadi saya katakan bau nggak enak, supaya kita kesananya itu nggak merasa mual, nggak merasa enak. Bagusnya disiram dulu dengan wangi-wangian. Ya, bisa daun dadap atau daun jarak, bisa juga kapur barus, juga bisa air mawar. Itu disiram dengan yang wangi-wangian yang pertama kali, buat menghilangkan semua yang melekat pada tubuh jenazah. Termasuk juga kalau ada gigi palsu, ya, gigi palsu yang sudah melekat, itu nggak usah dibuka, biarin aja. Pokoknya yang berat-berat, yang susah-susah nggak usah dibuka. Ini susah untuk diluruskan. Ini kan bersedekah begini ya, tangannya stroke gini. Emang begini? Jangan dipaksa untuk dipatahkan atau diluruskan, nggak, biarin aja. Untuk sederhananya dipencet di bagian sendi-sendinya aja. Yang selanjutnya kita baru mengistinjakan, mencebokkan, ya bagaimana? Kita baru mencebokkan. Ini yang pertama, dia suka mengangkat apa? Kayak dia keluar bawahnya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, itu lagi maaf, mohon maaf ya. Cara yang kedua, ini ada yang dilebarkan kakinya ini. Boleh aja dilebarkan. Cara yang ketiga, ada yang langsung dimiringkan. Nah, begini, langsung diistinjakan. Kapas. Ini setelah kita ini diurut-urut seperti ini air sambil ngucur, ini sambil digosok-gosok dengan kapas. Pelan-pelan, ini sambil diusap-usap. Ya, duburnya sambil diusap-usap. Setelah kita usap-usap, dibuang ini. Sampai ini nggak ada warna kekuning-kuningan. Yang tadi sudah kita ini kita buka lagi dua-duanya, cuci tangan lagi, ganti yang baru. Dimulai dengan kita mengudukan jenazah. Saya niat mengudukan ini jenazah. Jadi kita ini 3 kali, tangan kiri ya 3 kali, dari luar aja bisa kita ya 3 kali, 1, rasanya lagi 2, 3, ya. Kemudian bagian ujung 1, 2, 3, air dari luar. Kalau buka baru kita ya alirkan air sini 3 kali, 1, 2, 3, ya buka. Kemudian tangan kanan, air lagi tangan kanan 1, ya 2, 3. Kemudian tangan kiri 1, 2, 3, ya kan 2 sudah kan 3 kali. Kemudian baru kepala, ya kepala diusap nih 3 kali boleh. Kepala, kemudian bagian kuping 1, 2, 3, air lagi 1, 2, 3. Kemudian bagian kaki kanan, ya dikucur air 1, 2, 3, kiri sambil dari ya 1, 2, 3. Sudah dikasih sampo, dibasah ini, kepalanya diusap-usap sambil dikucur air, ya. Kemudian waktu memandikan itu tadi dengan sabun biasa. Kalau ada bagusnya pakai bidara, gantinya memang pakai sabun biasa. Kalau ada silakan pakai sabun bidara, ya. Oke. Sekarang kita contoh pakai sabun bidara. Ini sabun ya. Ini kita gosok-gosok terus Pak, Bu. Terus air sambil ngalir, ini sambil digosok terus digosok-gosok sampai ke bawah. Kemudian urut tengah. Ya, ini sambil dikasih sabun, ini sambil air sambil ngalir terus sampai ke bawah. Kemudian sebelah kiri sabun sambil dialirin, sambil dikucurin, terus digosok-gosok ini ya Bu ya, digosok-gosok terus sampai ke bawah. Ikan 3 orang, ya dibutuhkan 3 orang. Yang 2 orang nih untuk menahan ketika dimiringkan. Karena bagian bawah kan belum kan? Ini yang 2 ini menahan gini Pak. Ya, ini nahan di sini, nahan. Ya, kemudian kita mulai lagi, ya. Disabunkan di sini, ya bagian kanan ini disabunin, ya diusap-usap terus, ya air sambil mengalir sambil diusap terus, ini terus sampai ke bawah. Nah ini kan sebelah kanan, ya
kemudian kita miringkan sebelah kiri. Nah, ini namanya satu kali. Kalau dianggap ini sudah bersih, boleh selesai sudah memandikan jenazah. Ini baru satu kali, tapi sunahnya kita tiga kali. Ya, silakan boleh pakai air kapur barus. Ya, kapur barus boleh dikucur-kucur ini dengan kapur barus. Kemudian yang ketiga dipindah lagi dengan air biasa. Kita butuh kain panjang yang kedua. Ini caranya bagaimana? Auratnya nggak akan terlihat dari awal sampai akhir. Kita tutup ini yang tadi basah. Ya, kita tarik dari bawah. Dingin. Pakai anduk, ya. Dikeringin pakai anduk. Enak terus, pelan-pelan. Ya semua, Bapak ya. Di pelan-pelan diandukin terus bawah, tengah, ya. Kemudian kiri, kemudian dimiringi lagi. Bagian bawah masih basah, tahan lagi, usap-usap lagi, dikeringin terus sampai ke bawah. Jenazahnya itu mau dibawa keluar daerah, walaupun dia sehat, ya walaupun dia sehat meninggalnya, kan yang namanya kelepnya Bu, kan udah belum. Kalau di mobil jauh begini jauh lama-lama keluar juga dia kan di sisa-sisanya. Nanti kain kapalnya suka kotor. Biasanya kita kasih pampers supaya aman sampai kampung halamannya. Ini Bu, pada bolong-bolong kan keluar cairan nih, udah pada bolong ini kan, keluar cairan. Nah ini bisa juga sebelum dibawa boleh aja Ibu tutup dulu dengan underpaid. Artinya harus dibalik juga atau hanya disiram saja? Dua-duanya boleh karena yang pertama kedua sudah bersih, yang ketiga kita cukup disiram-siram dengan kapur barus. Mau bicara sampai sempurna juga tidak menjadi masalah. Ternyata luka itu kan pampers terbatas, ya. Hanya bisa barangkali ya hanya bisa di bawah. Nah sedangkan pengeluaran darah itu misalnya Ya. di atas pinggang, Ya. saat luka berbulan, Ya. dia berlubang mengeluarkan cairan Ya. terus menerus, atau tetangga dan sebagainya itu campur. Ya. Misalnya, maaf. Ya. Menyediakan air bunga, yang satu bilang jangan itu kan kotor pas hujan pas ini, yang satu bilang iya harus. Nah bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Kasa ini dengan kasa, Ibu tutup dengan kasa yang lubang-lubangnya, ya dimasukin aja dengan kasa. Kemudian insya Allah nanti darahnya akan meresap ke sini. Udah, kalau misalnya kita ragu juga sudah seperti ini, baru kita tutup lagi dengan underpaid. Ya seperti ini. Wangi-wangian itu disunahkan ketika kita memandikan jenazah dan ketika kita mengkafani, disunahkan untuk pakai wangi-wangian. Kita lebihkan kira-kira 1,5 jengkal segini deh. Ya, kita lebihkan atau 20 sampai 30 cm. 20 sampai 30 cm. Kita potong dengan ukuran yang sama sebanyak 3 lembar aja. 8 tali, sisi kanan kiri ini, sisi kanan kiri kain. Ini kain sebelah sini, sisi kanannya, sisi kirinya itu kita ambil 2 tali. Silakanlah diukur kira-kira 1 jempol. Kita potong sedikit, kemudian tinggal ditarik. Di bawah tikar 3 tali, di atas tikar 5 tali. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Tiga-tiganya dengan ukuran yang sama. Kita lapisi dengan kapas. Subhanallah. Taburi dengan kapur barus. Selebar kain ini
ditaburi dengan kapur barus. Kemudian yang kedua, ditaburi lagi dengan serbuk cendana. Seluruh tubuh ini, seluruh kain, lebar kain, ditaburi dengan serbuk cendana. Yang ketiga, ditaburi minyak wangi. Ya. Yang ini ukuran 150, cukup ditumbuk dengan ukuran yang sama. Tapi kalau kita mendapatkan kain yang lebarnya 115, ya disimpangkan bagian atas seperti huruf P. Subhanallah. Subhanallah. Dua, ya sudah bagi dua, kita bagi tengah lagi dua lagi, ya. Kemudian kain ini tengah-tengahnya ini, ya sudah sebelum potong ke bawah aja, kira-kira 1 jari, 1 jengkal, sudah ke bawah. Kemudian kita buka lagi seperti ini, bagian atasnya kita gunting lagi 1 jengkal, bagian kirinya kita potong lagi 1 jengkal. Dari tempat pemandian ke tempat kain kafan itu harus diperhatikan bawah dan atas harus seimbang kainnya. Atas sudah ada pas. Ini juga sudah pas. Bagian sujudnya akan dikasih minyak wangi. Contoh ini di hidungnya ya, di hidungnya, di dagunya, di jari-jari tangannya, di dengkulnya dikasih minyak wangi bagian jarinya. Bawah. Dari bawah ini ya sampai ke atas ini bagusnya dilapisi dengan kapas. Kalau nggak ada kapasnya bagian penting-penting aja, bagian jari-jarinya, dengkulnya, kemaluannya dan bagian mukanya. Kalau ada kapasnya cukup banyak, bagusnya semua atasnya dilapisi dengan kapas. Ya. Tangannya dimasuki kapas cukup diikat dengan kapas, ya seperti itu. Di bagian atas dilapisi dengan kapas. Jenazah ini kita bungkus dari bagian kakinya, ya, ya. Ini seperti ini. Ini palanya nggak usah mau, ya. Nah, ya ini digulung dari kiri ke kanan. Apalagi di ya, nah seperti ini. Dengan tali sepatu. Ikatan selanjutnya itu berada di sebelah kiri. 2, 3, yang keempat di atas tangan. Ini contoh seperti ini. Ya, kemudian ini mulutnya dikasih kapas. Kemudian yang terakhir nanti kita siapkan satu bungkus di kapas buat dibungkus di bagian mukanya. Dari kain paling bawah lagi ya, paling bawah lagi. Ini kita cari paling bawah. Sudah seperti itu, tinggal dibungkus. Ya. Main jamnya itu berdasarkan dia, kan nanti kadang ada berapa jam dia bisa lulus sendiri. Nah itu Jenazahnya begini, kan berarti perlu lebar. Berarti kainnya perlu digeser. Yang 1, 2 perlu agak lebar supaya nanti dia bisa tertutup semuanya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi
الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آخر كلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد
محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير